Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah bercorak Islami yang bertebaran. Salah satunya di platform YouTube. Mereka mengambil kisah Islami tetapi merujuk kepada kisah Israiliyat. Ini fenomena yang membingungkan, karena kisah Islami seharusnya mengambil kepada kitab para ulama, sunnah maupun Al-Quran itu sendiri yang sudah benar keabsahannya. Kisah tersebut menceritakan tentang dua orang malaikat yang diberi nafsu kemudian berzina dengan wanita cantik bernama Zahrah. Apakah itu kisah sebenarnya? Dalam serial ini, kita akan menelusuri kebenaran kisah tersebut berdasar kepada pandangan para ulama dengan merujuk kepada kitab-kitab mereka. Para mufasir berpendapat mereka Harut dan Marut bukanlah malaikat, melainkan hanya manusia biasa yang diserupakan seperti malaikat. Harut dan Marut namanya tertera dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, tetapi ada juga sebagian ulama berbeda pendapat tentang siapakah sosok Harut dan Marut ini. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Dalam penggalan ayat, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut. Dalam surah Al-Baqarah di atas, beberapa ulama dari golongan mufasir berbeda pendapat tentang siapakah sosok Harut dan Marut ini. Para ulama mufasir seperti As-Suyuti, Abu Su'ud Al-Hanafi, dan Syekh Ismail Haqqi menegaskan bahwa Harut dan Marut adalah sosok malaikat. Sementara mufasir lain berpendapat mereka bukanlah malaikat, melainkan hanya manusia biasa yang diserupakan seperti malaikat. Ulama yang berpendapat Harut dan Marut adalah malaikat berpendapat bahwa keduanya merupakan perwakilan malaikat yang diturunkan ke bumi. Sahabatku seiman, As-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Ad-Dur Al-Mansur fi At-Tafsir bi Al-Ma'sur mengisahkan beberapa versi tentang Harut dan Marut. Diceritakan dari salah satu versi itu bahwa suatu kali para malaikat berkata, "Ya Tuhan, betapa sabarnya Engkau menghadapi dosa dan kesalahan manusia." Kemudian Allah menjawab, "Aku memberikan cobaan kepada mereka dan aku bebaskan kalian dari cobaan." Malaikat kemudian menimpali, "Jika saja kami berada di tempat manusia, kami tidak akan berbuat maksiat kepadamu." Kemudian Allah menyuruh para malaikat agar menunjuk dua malaikat untuk turun ke bumi. Dua malaikat yang ditunjuk itu bernama Harut dan Marut. Mereka diturunkan ke bumi dan diberikan hawa nafsu. Kemudian mereka bertemu dengan wanita yang sangat cantik yang bernama Zahrah. Harut dan Marut sangat menyukai Zahrah yang cantik jelita itu. Kemudian mereka mendatangi Zahrah untuk melakukan percintaan. Tapi Zahrah mengajukan sebuah syarat, yakni mereka harus mengajarinya bacaan agar bisa naik turun dari langit ke bumi. Harut dan Marut menolak syarat tersebut. Namun karena dorongan kecantikan Zahrah dan hawa nafsu yang diberikan kepada mereka oleh Allah, akhirnya mereka luluh dan melakukan percintaan dengan Zahrah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghukum keduanya dengan memotong kedua sayapnya melalui malaikat Jibril. Allah lantas memberikan pilihan kepada mereka, apakah ingin dikembalikan kepada keadaan semula tetapi akan mendapat azab pada saat kiamat nanti, atau disiksa di dunia kemudian akan dikembalikan ke keadaan semula di akhirat.
Kemudian mereka memilih siksa di dunia, karena siksa di dunia akan cepat berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lantas menyuruh mereka datang ke Babilonia dan dihukum masuk ke dalam sumur dalam posisi telungkup hingga hari kiamat tiba. Pada versi lain dari Ibnu Jarir dari Rabi disebutkan bahwa kisah para malaikat mengutuk manusia karena berbuat kerusakan. Manusia berbuat zalim, meminum khamr, dan berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat Harut dan Marut turun ke bumi untuk menasihati manusia. Setelah sekian lama di dunia, ternyata mereka jatuh hati kepada perempuan cantik bernama Zahra. Tapi Zahra yang seorang penyembah patung mengajukan syarat sebagai kunci mendekati dirinya. Keduanya pun diminta memilih menyembah patung, membunuh, atau meminum khamar. Kedua malaikat itu pun sepakat untuk memilih meminum khamar karena dianggap dosanya paling kecil di antara syarat yang lain. Dalam keadaan mabuk, kemudian mereka berzinah dengan Zahra. Dan ketika ada seseorang yang lewat dan mereka takut akan perbuatannya diketahui oleh banyak orang, kemudian mereka lantas membunuh orang tersebut karena merasa ketakutan. Selanjutnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi pilihan siksa di dunia atau di akhirat. Seperti versi yang lain, mereka memilih siksaan di akhirat. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dua versi dari kisah di atas dibantah keras oleh Ibnu Katsir. Menurut beliau, kisah-kisah dari beberapa versi tentang kisah Harut dan Marut adalah kisah Israiliyat yang diragukan kebenarannya. Para mufasir dari generasi khalaf juga berpendapat kisah-kisah tersebut tidak masuk akal. Di antara para mufasir yang berpendapat seperti itu adalah Al-Qasimi, Al-Maraghi, Muhammad Abduh, dan Hamka. Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasin At-Ta'wil berpendapat bahwa Harut dan Marut bukanlah sosok malaikat. Mereka adalah dua orang yang berpura-pura soleh, kemudian mengajarkan sihir. Karena sihirnya yang hebat, mereka kemudian dianggap malaikat oleh masyarakat. Sementara Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi berpendapat, Harut dan Marut adalah sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia sehingga diserupakan dengan malaikat. Kisah-kisah tersebut tentang dua malaikat yang turun ke bumi di daerah Babilonia, menurut Abdullah Yusuf Ali, juga dipercaya dalam teologi Yahudi dan Kristen. Begitulah sahabatku seiman, kisah Harut dan Marut menurut versi ulama. Saat ini banyak sekali bertebaran kisah-kisah Islami yang rujukannya tidak kepada kitab karangan para ulama, apalagi bertumpu kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya kami pernah membahas soal Nabi Daud yang membunuh seorang prajurit karena telah jatuh cinta kepada istrinya, dan kisah Ya'juj dan Ma'juj yang diselewengkan kisahnya oleh para evangelis. Begitu jauh dari kebenaran dalam Islam itu sendiri. Menurut kami, berhati-hatilah dalam menjadikan tontonan sebagai penambah wawasan keislaman kita, terlebih sebagai tuntunan, karena sumber utama yang sah dalam menggali hikmah kisah Islami hanyalah pendapat para ulama, sunnah, dan Al-Quran. Jika ternyata kisah tersebut berbelok dari nilai-nilai keislaman, sudah bisa dipastikan bahwa kisah tersebut karangan para evangelis yang ingin menyesatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.